Tolong dijaga ya, orang-orang kurang sehat sekarang banyak, dan agak anehnya kok yang dicari para ulama, para ustadz dan sebagainya. Ya, kita doakan dan kita jaga, mudah-mudahan ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sampai stres, ada yang mencapai taraf hilang gangguan kejiwaannya, ada yang sampai disebut gila, sampai cari ulama dan ustadz untuk dibunuhi misalnya ya. Allahu a'lam bissawab. Paham ya? Baik. Apalagi kalau jiwanya misalnya mulai ada bermasalah, mulai terganggu, mulai ngincer-ngincer ulama, bawa linggis dan sebagainya gitu ya. Nah, yang seperti itu yang paling banyak masalah. Orang yang ingin berjuang kembali menegakkan nilai-nilai kebaikan dalam dirinya, setidaknya berubah jadi orang baik. Pertama, dia akan berhadapan dengan orang munafik. Antum mesti hati-hati betul. Karena itu setiap muslim diminta oleh Al-Quran untuk berpegang teguh pada tali Allah, bersatu, jangan terpecah belah. Karena setiap antum akan berjuang menegakkan kebaikan-kebaikan, antum akan berhadapan dengan golongan ini, munafik. Quran surah kedua Al-Baqarah dari ayat ke-8 sampai ayat 9-nya. Bahkan di ayat 9 disebut orang munafik mencoba menipu orang-orang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Orang-orang munafik itu dia mencoba mengelabui Allah dan dia mencoba menipu orang-orang beriman. Perhatikan baik-baik. Abdullah bin Ubay bin Salul hidup di tengah-tengah orang Islam, berada di tengah-tengah orang beriman. Disebutkan di antara sifatnya, Quran surah kedua ayat ke-14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu akbar. Kalau hadir di tengah-tengah para pejuang orang beriman, seakan-akan hadir, support, baik. Tapi kalau sudah datang ketemu dengan teman-temannya, mereka katakan, kami dengan mereka cuma bercanda saja, kami isi condongnya kepada kalian. Hanya saya ingin ingatkan pada anda, ketika anda akan bergerak seperti itu, kata Al-Quran, anda akan berhadapan dengan orang munafik. Silahkan cek. Kalau orang Islam cuma sholat di masjid saja, mereka nggak akan ganggu, Pak. Antum kalau cuma baca Quran saja, antum nggak akan diganggu. Tapi kalau antum terlibat dalam ekonomi, terlibat dalam politik, maka mereka akan muncul mengganggu antum. Itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Sekarang kita harus bersatu, tepikan berbagai hal yang memecah belah kita semua. Banyak ujiannya. Ya, bangsa asing itu yang tidak baik, ya, yang baik-baik banyak. Yang tidak baik tidak ingin kita itu bersatu, tidak ingin kita maju. Sebab kalau kita sudah bersatu, bangsa kita maju itu tuh luar biasa. Ya, sumber daya alamnya banyak, orangnya pintar-pintar. Saya katakan pada anda, orang Indonesia dikenal pintar, demi Allah saya katakan, pintar. Sebagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahullahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.